Yang saya marah sekarang kalau di Indonesia, kita itu sekarang dialihkan semua untuk sibuk dengan hal-hal yang menurut saya tidak substantif. Yang substantifnya kita malah dibungkam. Maka saya bertanya kepada militer, pada polisi, yang mereka bela itu sekarang Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Karena itu kalau kita kemudian mau ke sana, kita belajar etika. Dan ini kita bisa kita lihat Pak Jokowi itu ngelabrak seperti itu. Itu etika. Menurut saya hak angket harus diteruskan karena sebagai langkah politik itu harus dilakukan. Yang ketiga bagaimana adalah sekarang apa saya menyebut idenya Henry Satrio ya. Kemarin saya lupa dia ngomong di mana, tapi dia ngomong gini, harus terjadi apa yang tersebut gerakan ekstra konstitusional, pengadilan rakyat. Ini yang harus dilakukan. Kami di Negara Institute dan di Akbar Faisal Uncensored tidak akan berhenti untuk membicarakan hal yang akan kita bicarakan dengan dua tamu saya ini. Sebab sebenarnya saya pun heran dari tadi perjalanan dari rumah ke kantor, saya pun heran kok kita masih mau bisa dan harus membicarakan seperti ini. Dalam hal ini adalah kebebasan berpendapat. Ada berita yang menyenangkan kemarin pada saat kita ngambil gambar ini kemarinnya itu bahwa Fathia dan Haris, dua orang aktivis itu berhasil memenangkan tepatnya gugatan mereka kepada Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan pasal 14 dan 15 kalau saya nggak salah. KUHP itu menyangkut dengan berita bohong dan hoax itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa satu masalah utama manusia modern itu bisa terselesaikan. Pada bagian ini sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Pak Suhartoyo. Tapi tidak boleh, kita tetap harus membicarakan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya bingung kenapa kita masih berada pada area itu. Kenapa sampai kemudian kita masih terus memperdebatkan apakah kita boleh berbicara bebas atau tidak. Sebab seharusnya ini sudah selesai. Bayangin aja undang-undang yang digugatkan oleh Haris dan Fathia itu undang-undang tahun 1946. Baru ada keputusan pada hari ini loh, pemilu 2024. Berkaitan dengan ini ada peristiwa yang lagi-lagi saya katakan salah satu dari banyak peristiwa adalah dirasakan ada upaya untuk pembungkaman dan atau saya mencoba menghindari kata kriminalisasi ya sebab terlalu ekstrim. Tapi ada upaya untuk pembungkaman dan atau menyingkirkan dan atau membuat seseorang menjadi rumit hidupnya jika mencoba untuk bersikap. Ada banyak yang kita dapatkan itu. Saya mengundang dua orang tokoh untuk membicarakan itu. Yang pertama adalah Prof. Kunchoro, seorang guru besar dari UGM, Fakultas Psikologi, yang pada beberapa pernyataan di ruang publik mengakui bahwa dia diuya-kuyo, apalah namanya dalam bahasa Jawa ya, dikuyo-kuyo begitu oleh beberapa pihak. Nanti kita dengarkan beliau. Yang menarik sahabat saya, Koni Rahakundini Bakri, yang ya, bahkan yang bahkan hari ini ada di Rusia. Ada banyak media di Indonesia mengatakan Koni Rahakundini Bakri melarikan diri ke Rusia. Tetapi karena saya mengenal sahabatku ini, saya ingin mengatakan bahwa memang sikapnya dalam Pilpres ekstrim, tentu saja dengan seluruh nilai yang dia yakini. Soal kenapa sampai dia berada di Rusia nanti kita dengarkan saja. Untuk itulah gunanya saya menghubungi mereka berdua. Agak istimewa episode ini karena harus melalui Zoom.
Dua orang narasumber saya, satunya di Jogja dan satunya di sebuah tempat yang sangat saya sukai dari Saint Petersburg di Rusia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung ya. Siap, Ya, sebuah kehormatan. saya ke jauh-jauh dulu deh, saya ke Rusia dulu, Mem. Ngapain di situ? Aduh, seperti kakak tadi opening kan, apakah kita masih harus mendiskusikan soal kebebasan berbicara, apalagi berpendapat, bukan berbicara, berpendapat, apalagi pendapat akademisi, pendapat kampus. Mungkin saya adalah salah satu orang yang diberkati sangat ya kakak Akbar, karena aku tuh kan jaringan internasionalnya lumayan kuat. Hmm. Makanya ketika Indonesia gonjang-ganjing, sebenarnya juga aneh kalau ada berita-berita tadi kakak sampaikan, aku kayak melarikan diri atau apa. Kayak undangan ke Sorbonne yang 2 minggu lalu, ke Nottingham, ke Birmingham, ke Le Havre, itu sudah undangan setahun lalu sebelum ada gonjang-ganjing pemilu. Kemudian sekarang undangan ke Rusia, ini udah hasil saya bekerja mempropos untuk bisa mengajar di Rusia sejak 2 tahun lalu. Saya terlibat di Valdai gitu. Jadi bukan sebuah proses yang tiba saat tiba akal, model MK kita bisa tiba saat tiba akal, nggak begitu. I'm not that powerful. Ya, oke, kita sudah dapat informasinya. Tadi sudah clear ya. Setidaknya Madam Koni bisa bicara soal itu. Tapi maksud saya begini, kita kembali ke tema. Eh, Apa sikapmu menyangkut dengan penyikapan kita secara komunal ya, sebagai sebuah bangsa? Pada hari-hari gini kita masih juga memperdebatkan soal apakah kita boleh berpendapat yang pada beberapa bagian berbeda dengan arus utama bernama pemerintah atau bagaimana, Mem? Pertama saya harus ucapkan juga selamat kepada MK dan juga Bang Haris ya atas atas perjuangannya yang membuktikan ada pasal yang harus kita bantah atau batalkan gitu. Itu sangat kita appreciate karena begini, kita tuh melihat dari sejarah ya, demokrasi itu bisa mati ketika memang ada niat-niat mematikan demokrasi utamanya dengan manipulasi yang dilakukan secara legal gitu. Dan itu menuju absolutisme kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat inilah, kalau kita lihat negara-negara susah, tapi kita anggap film aja lah. Bang Akbar, kakak Akbar tahu kan saya orangnya senang yang gaul-gaul gitu ya. Kalau kita lihat misalnya film Dictator Playbook generic, itu kelihatan betul apa yang terjadi di Indonesia itu sedang terjadi seperti di film itu. Pertama dibentuk culture of fear, menanamkan ketakutan kepada akademisi, kepada orang-orang yang kritis gitu kan. Dan itu dibantai oleh para buzzer. Itu terasa banget ya. Buzzer penguasa, apakah juga kemudian dengan persekusi legal tanda kutip, misalnya tiba-tiba ucapannya dianggap apa harus dipolisikan atau kemudian use of violence. Misalnya apa? Bagaimana proksi-proksi digunakan. Ini kan kita udah di era perang modern sehingga hal-hal yang tadinya bukan sesuatu yang berbahaya sekarang sudah sangat berbahaya. Kemudian kontrol elit. Bagaimana elit itu diberikan segala keistimewaan. Contoh saja ketika saya menentang betul tentang motor brong misalnya waktu itu kenapa hanya ditujukan kepada PDIP dan lain dan sebagainya, saya nggak usah ulangi lagi. Itu kelihatan betul ada usaha-usaha dari beberapa pihak gitu kan. Dengan elit misalnya tiba-tiba menyerang kehidupan pribadi yang terjadi puluhan tahun lalu misalnya. Tapi kemudian bisa ketika saya menemui Panglima gitu dan saya komplain tentang itu karena saya hanya saksi dan itu urusan pribadi sangat, itu langsung bisa di take down. Bayangkan betapa powerfulnya negara kan. Jadi bisa dipilah mana yang harus muncul, mana yang boleh tidak muncul gitu kan. Dari situ kan saya bisa lihat. Dan ini yang saya sampaikan di film Dictator Playbook itu adalah propaganda. Jadi ini bahaya, Bang. Jadi mentang-mentang kita ini sekarang negaranya sangat absolut menurut atau menuju absolut. Jadi propaganda itu di satu arah. Yang boleh bicara hanya pemerintah. Contoh kampus. Kenapa saya setiap kali posting tentang apapun kegiatan para guru besar di seluruh kampus yang ingin bersuara tentang keadaan negeri kita, saya selalu memberikan lagu backsound itu adalah tentang lagu backsound alma mater seluruh dunia. Karena menurut saya propaganda pemerintah itu harus dilawan dengan kekuatan pikiran. Nah kemudian apalagi ada ancaman yang diberikan, apakah tadi yang seperti Bang Akbar sampaikan dibuat repot. Jadi ancamannya itu sebenarnya kalau kita baca langsung dari hukum, ya kan, nggak ada pasalnya deh gitu. Atau ini pasal memang cuma buat ngerepotin gua aja. Ada kesan kayak gitu. Nah kemudian yang paling mengerikan adalah sebenarnya teror. Saya kebetulan Kakak Akbar tahu kan dunia saya ngajar di militer, dunia saya itu juga intelijen ya. Kakak Akbar percaya nggak dari tahapan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya tuh kayaknya sebagai akademisi sudah mengalami itu.
ada dicoba untuk membangun apa ya fear saya misalnya kayak gitu-gitu ya. Ada control of elite yang saya rasakan, ada propaganda satu arah yang saya rasakan. Kemudian ada apa ya? Ada ini juga create enemy. Jadi pemerintah itu menganggap siapapun yang berseberangan itu adalah enemy mereka. Nah, Hmm. tinggal satu lagi yang belum dilakukan kepada saya, Kakak. Saya diteror secara fisik, itu yang belum. Tapi kalau secara mental sudah habis-habisan gitu. Tapi disitulah menariknya, menurut saya inilah kita harus mengembalikan dengan segala apa yang terjadi, kekuatan negara dan prinsip bernegara itu harus kita normalkan. Dengan apa? Coba aja kita visit lah, Bung Karno tuh di pidatonya di PBB tentang To Build the World Anew, hanya dua yang saya catat ya. Pertama adalah tentang nasionalisme yang penting dibangun. Apakah pemerintah tidak melihat ucapan para guru besar, ucapan para akademisi, cendekiawan, budayawan gitu kan, orang-orang yang kritis terhadap negara untuk lebih baik, itu kan bagian dari nasionalisme kita. Gitu. Kenapa jadi dianggap musuh? Apakah yang berteriak nasionalisme hanya boleh ala pemerintah itu satu. Kedua, Bung Karno bicara di PBB itu tentang demokrasi. Yang tadi saya sampaikan nilai-nilai itu tanpa embel-embel, mau demokrasi apapun, it is demokrasi, full stop gitu. Jadi kenapa kita butuh demokrasi itu harus dipahami oleh negara, itu bukan cuma kesejahteraan, tapi mewujudkan kesetaraan keadilan dengan apa? Dengan dialektika. Sehingga Mhm. kalau tadi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan akademisi berpikir, termasuk berpikir kan ini kita, Hmm. kemudian dia menyuarakan pikirannya dan bersuara di juga yang sama yang digunakan di sosial media, kemudian dianggap riuh atau dianggap beribut atau dianggap gaduh, kan apa ukuran gaduh untuk itu? Dan kenapa kalau pemerintah nggak bisa dicap dia bikin gaduh? Kenapa yang boleh dicap bikin gaduh cuma akademisi misalnya atau kampus? Jadi sekali lagi saya tuh kenapa tetap aktif bersuara apapun juga resikonya ya. Ada yang bilang begini, Bu Koni siap jadi martir. Why not? Karena menurut saya negara perlu dikendalikan. Dan untuk mengendalikan negara itu adalah bagaimana kita mengembalikan kesadaran kepada penguasa bahwa dia tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu sedang berpikir, sedang membangun dialektika, jangan dipersekusi. Kira-kira itu, Kak Akbar. Itu ya apa namanya itu yang kita sedihkan memang Mem ya. Sebelum saya ke Prof. Kun ya, apa sebab ketika ada seseorang yang muncul dengan narasi yang berbeda, padahal dia adalah murni komunitas ilmu pengetahuan, terlebih lagi dia adalah masyarakat kampus, itu kemudian diserang dengan hal-hal yang personal. Beberapa hari setelah Madam Koni berbicara keras itu pada proses pilpres kemarin, beredarlah catatan bahkan yang menyangkut yang sangat personal tentang dirimu. Saya jujur saja, ya, Itu bukan catatan, itu BAP. Dan BAP di dalam mahkamah militer, sidang militer. wow. Itu kenapa saya langsung menemui Panglima. Saya orangnya gak baperan. Aja saya baper. Ini siapa yang bikin saya tuntut negara, bla bla bla. Itu bisa aja kalau saya mau kan. Tapi bukan itu prinsipnya. Saya langsung temui Panglima, langsung saya temui dengan beliau dengan segala jajarannya. Saya cuma tanya, ini file militer. Kenapa bisa keluar kalau tidak ada yang menyuruh keluar? Gitu. Wow. Jadi saya cuma bilang saya nggak mau gaduh. Saya orangnya nggak tipe gaduh untuk urusan remeh-temeh gitu ya. Tapi jelas saya terganggu dan kehormatan saya terganggu gitu kan. Karena kan dipilih-pilih kalimat-kalimatnya dan pengkondisian pemahamannya gitu. Saya bilang, yang pasti saya cuma minta 1 kali 24 jam di take down. Dan di take down. Ya, tapi itu take down adalah proses satu masalah ya. Tapi bagaimana bisa ada proses BAP di sebuah lembaga resmi yang harusnya personal itu kemudian beredar? Itu kan yang pertanyaan gitu. Itu yang saya mau minta sebenarnya sekarang, kalau memang TNI itu mau menjaga netralitas, tetap menjaga kehormatannya sebagai badan yang harus dihormati gitu kan. Itu yang saya minta sama Panglima gitu. Ada waktu itu kepala Kabinkum TNI kan hadir juga ya, kawan saya dari Angkatan Laut. Dia bilang bahwa sekarang itu kan TNI itu filenya bisa ke Kejaksaan Agung kemana nggak ngerti lah aturan baru tuh saya bukan orang hukum ya. Tapi itu kan saya bilang, oke kalau masalahnya baru, ada bocor katanya tengah jalan antara dari file TNI ke file lembaga hukum gitu, negara. Loh, tapi itu kasus sudah puluhan tahun lalu. Lah kok bocornya juga pada saat ada pilpres dan kamu Dan bersikap, bocornya pada Mem? saat saya bersuara keras, saya ingat tuh, saya habis ngomong depan Monas.
Itu dia. Jadi maksud saya tayangan ini ya, izin sebentar ya Prof. Kun ya. Tayangan ini sebenarnya kita berharap bahwa kita maju 1-2 langkah. Pada seharusnya itu kita sudah ada 10 langkah ke depan. Bernegara itu nggak boleh begini-begini amat. Koni Rahakundini Bakri hanya satu dari sekian orang yang pernah mengalami seperti ini kan ya. Maka kan menurut saya kalau memang negara mau mateng, kita benar-benar mau serius menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Jangan wilayah-wilayah personal itu diumbar hanya karena seseorang bersikap berbeda. Madam Kon, saya berharap you bisa menyelesaikan ini ya. Sebab saya tahu siapa dirimu, saya yakin kau tidak akan diamkan saja begini dan saya yakin dirimu sedang berpikir bagaimana agar kemudian tidak ada korban yang seperti ini lagi. Saya ke Prof. Kun. Prof. Kun, Anda bahkan sudah mendekati fisik ya, mendekati, saya gunakan kata mendekati. Kalau Madam Koni kan belum pernah di secara fisik, meskipun saya selalu protes dia ini nyetir mobil sendiri, apaan sih gitu kan. Nah, tapi kalau Prof Kun itu kan sampai didatangi ke rumah gitu ya. Ceritanya lah apa? Pak? Didatangi Kampus ya, kampus. Gimana ceritanya, Prof? Jadi begini, kalau saya bedakan itu ada 3 jenis tindakan. Ini sekarang saya baru saya dapatkan lagi sekarang melalui TikTok. Gitu. Jadi kemarin saya hanya mendapatkan dari WA, kemudian dapat dari IG, dan terakhir ini saya dapat dari TikTok yang menjelek-jelekan saya bahwa UGM itu untung nggak pindah UGM dijelek-jelekan sekali seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya, saya salah. Kalau kita melihat konstruksi dari yang terjadi ini itu adalah ada Pak Jokowi, ada 02, ada masa pendukungnya. Nah, di antara Pak Jokowi ini sebenarnya ada orang-orang istana ya, yang mereka itu mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kemudian yang kedua itu ada yang mereka itu membanding dengan kelompok-kelompok yang dengan keberanian kita atau dengan kekritisan kita, Polri dan sebagainya ini, ada kelompok yang dirugikan. Karena itu mereka sikap fungsi kepentingan, karena itu mereka membela kelompok ini. Gitu. Tapi ada juga dari mereka-mereka itu yang bukan orang, saya anggap bukan orang istana, tetapi mereka yang punya vestige interest dengan Pak Jokowi. Nah, kesalahan kita yang pertama, sejak dulu Pak Jokowi itu memang kurang ikhlas, gitu. Ketika di Solo dia begini-begini, gitu. Kemudian orang memuja dia, gitu. Tidak salah, karena memang kelihatannya kayak dewa yang diturunkan untuk negeri ini. Itu adalah Pak Jokowi yang juga bapaknya Gibran, bapak mertuanya Bobi, ya, yang dulu dia sudah menyiapkan kaderisasi di sebuah partai, tapi partainya tidak berhasil. Gitu. Dia menyiapkan itu. Tapi kemudian, ya, dia pada waktu ini, Pak Jokowi itu menjalankan fungsinya dengan benar sebagai presiden. Karena semuanya itu takjub mengikuti dia. Karena manusia itu punya banyak peran. Gitu. Sekarang bukan ini yang bicara seperti ini sebagai dosen atau sebagai pengamat militer. Kan beda. Itulah. Ya. Ya. Nah, sama juga Pak Jokowi pada waktu itu dia punya banyak peran, tapi semuanya ketika jadi presiden, peran presiden itu tegakkan dengan benar. Sehingga tajam, orang-orang ngikut semuanya. Sehingga dia bisa mengendalikan banyak orang. Kalau kita melihat siapa yang digantikan dia, kelompok mana? Apakah kelompok kritis? Saya kira tidak. Gitu loh. Ya. Yang jumlahnya sekarang masuk pada Prabowo itu 58%. Itu berapa banyak, itu saya kira banyak dari kelompok Jokowi yang justru mereka memanfaatkan apa yang dunia yang mereka tidak kritis, dan ketidakkritisannya itu dimanfaatkan, diintrodusir kebodohannya itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah kasus MK yang terjadi itu Pak Jokowi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai presiden, tapi dia lebih menjadi bapaknya Gibran dengan berbagai upaya. Tetapi
para pendukung-pendukungnya yang ada di belakang kelompok itu menganggap bahwa Pak Jokowi adalah presiden. Maka saya bertanya kepada militer, pada polisi, yang mereka bela itu sekarang Pak Jokowi sebagai presiden atau Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Ini harus jelas. Ya. Gitu loh. Nah, dalam kondisi yang seperti ini saya juga minta perlindungan karena merasa bahwa saya banyak sekali dibodohi. Tadi Pak usaha upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan pembodohan. Dari banyak sekali pembodohan. Salah satu contoh tadi Bu Koni sudah menjelaskan ada masukan dari budayawan, agamawan. Pak Jokowi hanya bisa melihat itu kan hak demokrasi. Tapi pertanyaannya didengarkan nggak? Diperhatikan tidak? Begitulah. Mereka sudah lupa karena menganggap dirinya paling benar, apalagi dengan pengikut-pengikutnya yang saya tadi kemudian mendorong juga bahasa lagu sekarang itu terlanjur basah, ya sudah mandi sekali, gitulah. Seperti itu yang terjadi. Makanya kemudian mereka bergerak ke sana. Kelompok-kelompok itu yang dimanfaatkan kelompok. Dan ini saya pahami dari mana, Mas? Saya pahami dari teror-teror yang masuk kepada saya, itu jelas bahwa mereka itu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Bahkan ada yang mereka itu buzzer yang melalui TikTok itu. Pak UGM itu apa? Yang dihasilkan apa? Mereka lupa Jokowi itu orang UGM. Gitulah. UGM itu hasilnya apa? Calon presiden semuanya dari UGM. Gitu. Kecuali ya, 2 yang itu. Tapi di belakang itu ada Erlangga Hartarto, ya ada Jokowi itu dari UGM. Gitu. Lebih baik anak sekarang tuh nggak usah di UGM. Apa? Masuk aja sekarang SMK. Itu itu seperti itu. Pak Kun, ya oke, kita lihat itu. Tapi maksud saya begini, saya masih berada pada tahapan apa saja sih yang Bapak terima. Sebab saya ingin mengelaborasi ini agar kemudian nggak boleh lagi terjadi, Pak Kun. Apa yang Anda alami, Pak Kun? Oke, saya urutkan dari waktunya ya. Yeah. Jadi pada waktu itu begitu saya membaca petisi, ya serang berapa lama itu dapat dari IG. Itu saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah masuk di situ. Tetapi di situ kalau ini kemudian saya kelompokkan bahwa mereka itu dikerjakan secara tersistematisasi gitu loh. Ada kelompok. Betul. Ketika saya seperti ini yang nyerang ini, maka saya kemudian mengelompokkan maka namanya itu buzzer gitu loh. Ya. Tapi kemudian yang kedua saya dapat dari TikTok. Dari itu tadi mengatakan ketika ini saya berikan pada istri saya almarhumah, saya berikan pada teman-teman, ini pesannya mau ngomong apa toh. Malah saya kasihan pada orang itu, gitu. Sok tahu dan sebagainya, tapi tidak tahu dia. Orang itu siapa, Pak? Tidak tahu, perempuan tua. Gitu. Ada di TikTok itu ada seperti itu. Nanti secara pribadi saya kirimkan ke Mas penjenengan nanti Mas. Saya kirimkan. Kemudian yang ketiga, itu didatangi di kampus. Didatangi di kampus saya juga kaget karena tidak ada perjanjian datang ke kampus. Kemudian ada marah-marah Pak Satpam, kemudian dia meninggalkan telepon agar saya segera menghubungi dia. Gitu. Karena dia tidak jelas sama Satpam didiamkan akhirnya, tapi diberikan pada saya juga. Tapi saya diamkan siapa, di mana, sebagainya. Kemudian setelah itu, hari berikutnya dia datang lagi ke kampus. Saya ini dari Kalimantan. Saya banyak biaya yang keluar di sini. Udah dia nunggu di satu tempat, itu dia ngaji dengan suara yang sangat keras sehingga oleh orang-orang kantor itu diminta untuk pergi. Dan kemudian makanya kemudian menyamar yang kedua menjadi semacam ODGJ, gitu kalau saya yang orang sering dikatakan seperti itu. Yang mana aneh adalah ketika ngomongnya dari Kalimantan, biayanya banyak, tapi ketika datang ke kampus itu hanya numpak bentor, becak motor. Saya kira kalau naik taksi atau naik apa begitu itu gagah gitu ya. Tapi kalau bentor tuh siapa dia? Apa kebetulan seperti itu? Dan saya menunggu itu tidak ada masalah. Dan alhamdulillah sekali persahabatan saya dengan Pak Kapolda Jogja, ya, beliau melindungi saya sampai sekarang untuk persoalan itu. Jadi kami sangat terbuka dengan beliau. Saya mengatakan pada beliau menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tugas daripada polisi itu adalah masyarakat. Saya sebagai masyarakat yang terteror, gitu, saya merasa dilindungi. Saya minta perlindungan pada beliau kan, tapi saya tidak meminta, tetapi beliau sendiri yang menawarkan kepada saya, gitu loh. Dan oke, kemudian banyak polisi yang sekarang ngobrol-ngobrol di sini, ya kita santai. Sekarang bahwa saya menjalankan fungsi saya tidak ditanya, apakah Pak Kuncoro akan dengan seperti itu teror? Enggak, saya tidak pernah takut. Meskipun di TikTok saya dikatakan takut, saya tidak pernah takut. Kenapa? Ini saya menjalankan tugas saya, Mas. Tugas dosen itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dosen itu apa? Menjaga etika. Tugas bangsa itu apa? Gitu. Ya. Benteng peradaban kita ini semua. Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya saya tetap tidak takut, kan jalan terus. Ya, Prof. Tadi menarik ya bahwa ternyata kepolisian melindungi Bapak, bagus. Tapi kenapa Bapak tidak mendorong atau meminta agar kemudian selain menjaga, melindungi, juga mencari tahu dan menangkap kalau perlu orang itu? Kan harusnya lebih maju dari itu, Pak. Saya tidak tertarik karena yang pakai WA, gitu. Kan gampang, kalau WA kan lebih gampang diketahui, Pak. Itulah sebabnya, maka itu tadi saya sampaikan. Tapi itu sudah lama, yang sudah lama ini. Ini saya pertimbangkan. Tetapi saya sendiri, karena beliau menawarkan, Pak Kapolda itu menawarkan, untuk kasus pidananya, saya lacak kalau Pak Kun laporan, gitu loh. Tapi saya kemudian, karena begini Mas, ini justru saya gunakan untuk media belajar, gitu loh. Karakter-karakter pelakunya itu seperti apa, itu saya mengalami, saya tahu. Iya. Nah, kembali ke dunia psikologi. Karena kan kebetulan saya menjadi pendiri APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Ya, sebelum saya ke Madam Koni, satu pertanyaan untuk Bapak. Menarik bahwa Bapak diintimidasi, kita gunakan kata intimidasi saja, karena mengambil sikap yang berbeda dengan banyak orang, dan itu di UGM. Apapun namanya, untuk berbicara tentang kemerdekaan berpikir, bersikap itu UGM harus kita bicarakan. Apa yang Bapak lakukan hingga harus diintimidasi, dan kemudian kenapa sikap UGM itu tidak menyatu dengan seperti Bapak? Hal yang sama juga terjadi di kampus-kampus lain. Tapi saya ingin mengusik pikiran manusia UGM yang sangat saya hormati, agar kemudian kenapa ada yang tidak bersikap seperti Bapak? Tidakkah harusnya lebih maju seperti sikapnya Pak Prof Kun? Mas, kami juga di UGM itu tidak sendiri begini. Yang kami lakukan sudah banyak. Yang pertama dulu kita melakukan seminar ya tentang budaya malu. Ketika kasus Gibran itu muncul, kita bikin budaya malu. Ya, kemudian tidak ada peringatan. Kemudian Gibran mahasiswa membuat ada alumnus yang paling memalukan. Kemudian kami, dan dari rangkaian-rangkaian ini, kemudian kami juga tahu memetakan siapa yang terjadi di sana. Gitu loh. UGM itu sebetulnya satu, Mas. Gitu. Itu satu. Yang tidak hanya 2-3 orang yang dekat dengan kekuasaan itu. Tetapi saya mengatakan pada mereka, sama halnya dengan pilihan saya menjadi seperti ini, mereka juga memilih untuk pro dengan itu adalah hak pribadinya dia. Ya. Gitu. Tetapi sekali UGM itu satu. Makanya kalau penjenengan tahu, Mas, ketika ini tanggal 15 Februari kemarin istri saya meninggal dunia. Ketika istri saya meninggal dunia, matur nuwun. Ketika istri saya meninggal dunia itu Pak Pratik, kemudian Pak Ari Dipayana itu juga kirim karangan bunga ikut berduka cita. Saya dengan Mas Ari Dipayana, Mas aku minta maaf Mas kalau aku kebablasan ngonek-onek kayak kue gitu. Dan dia juga mengatakan, iya aku juga minta maaf. Prof masih senior saya, Prof masih mentor saya. Dia bilang begitu. Jadi secara personal kita tidak ada masalah. Tapi ide kita bisa berbeda. Oke. Saya kembali ke Madam Koni. Ma'am, saya tidak tahu apakah saya harus senang atau bersedih, sebab tampaknya ke depan ini dirimu akan lebih banyak berada di luar negeri. Pemirsa, Mbak Koni Rahakundini tampaknya akan lebih banyak di luar, dan salah satunya akan menjadi dosen di Saint Petersburg. Ada tawaran sih dari Rusia. Kembali ke Koni. Apa yang bisa kita bicarakan menyangkut dengan penyikapan perguruan tinggi di Indonesia, Kon? Kenapa ya? Karena
Jujur sebagai orang yang lahir dari kampus juga, saya melihat ada kegamangan masyarakat kampus sekarang di Indonesia untuk mengambil sikap progresif di dalam hal-hal seperti ini. Sebab ya dalam banyak contoh, dalam banyak kasus, elit-elit kampus itu ketika ada pemerintahan baru juga memasukkan dirinya dalam rencana paket untuk menjadi seseorang dalam pemerintahan. Mau jadi menteri kek, jadi komisaris utama kek. Hal-hal ini kan tidak pernah terjadi di luar negeri dengan karakter ilmu pengetahuan yang matang. Coba kita lihat misalnya di Harvard lah kita bicara. Bukan dari Harvard menjadi menteri, justru dari mantan menteri keuangannya Amerika Serikat menjadi rektor di Harvard. Atau di tempat lain gitu kan. Ini kan aneh. So, coba kita diskusikan soal ini, Mem. Memang Indonesia ini jadi menarik ya, Kakak Akbar. Itu kenapa mungkin kalau orang berpendapat bisa, kenapa sih bukannya sekarang sangat Rusia banget gitu ya. Sebenarnya saya melihat di Rusia itu adalah apa yang tadi saya bilang, ketika negara itu harus dikendalikan, ya kan. Penguasa itu harus mengabdi kepada masyarakat. Tadi kan pembicaraan saya terakhir situ ya. Nah di sini saya belajar, misalnya saya kan menjadi anggota Valdai Club. Masuk Valdai Club itu nggak mudah, itu harus by invitation, bukan kita ajukan diri, ya. Dan itu tuh dari akademisi 154 negara dunia. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro sangat jelas. Akademisi itu kan fungsinya dialektika ya, Prof. Jadi yang terjadi di sini ketika misalnya Presiden Putin dengan Ukraina dan seluruh NATO sedang embargo dan ini dan itu, yang terjadi di Valdai, kami ada Jeffrey Sah, ada semua orang yang berseberangan dengan negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Rusia, itu bisa berdialektika seperti yang tadi Pak Kunchoro ceritakan dengan orang-orang istana gitu. Sama seperti kasus saya misalnya Kakak Akbar, kemarin itu kan saya sempat meeting dengan Pak Ugro Seno, karena saya kagum sekali dengan beliau, idenya mempolis lain KPU, ya kan. Kemudian saya bilang sama Pak Hasto, Pak Hasto kita ngobrol deh sama Pak Ugro Seno, ini orang seru banget loh pemikirannya. Makanya kemudian kita buka puasa bersama berapa orang gitu. Tapi karena buka puasa itu menjadi seru, karena kan Pak Ugro tuh caleg, kemudian Pak Hasto tuh sekjen. Tapi kita bicara soal tataran diskusi ya, bukan karena partai atau karena apa. Ini diskusi sebagai manusia atau manusia ya. Nah, kemudian kita dapat berita bagaimana masukan dari tim IT-nya PDIP, bagaimana temuan dari stafnya Pak Ugro. Kita bicara dengan segitu hebohnya. Ketika saya masukkan ke Instagram, saya tuh mengertinya adalah salah satu yang saya soroti ya Kakak Akbar, misalnya begini, waktu Pak Ugro itu melihat stafnya melihat di dalam kepolisian itu bisa mengakses data, ya kan, memasukkan data, merubah data, oke, memasukkan dan merubah data, itu yang terjadi. Padahal si staf itu pengen tahu kenapa bisa itu terjadi. Polisi nggak mau jawab, yang mereka cuma jawab adalah mereka punya aplikasi khusus. Nah, waktu saya masukkan di Instagram, saya itu kan karena yang dibahas si rekap lah, si rakep lah ini itu saya confused. Jadi saya adalah memasukkan data si rekap itu. Padahal kemudian ketika saya mendarat di Dubai, stafnya Pak Sugro telepon saya, Mbak itu salah, bukan si rekap yang kita bahas, adalah quick count. Oh oke. Langsung saya betulkan Kakak Akbar. Saya betulkan dan saya WA Pak Grosona, maaf tadi saya masukkan ke Instagram, saya salah, ternyata bukan si rekap, tapi quick count. Ini menunjukkan ya kita komunikasi semua baik aja. Namanya juga ya presiden yang bisa ngomong salah tahun, masa orang nggak bisa salah ngomong quick count antara rekap. Tapi begitu saya mendarat di Saint Petersburg, 5 hours from Dubai, ya kan? Yang terjadi apa Kakak? Tiba-tiba ada kelompok masyarakat mengadukan kepada polisi Surabaya bahwa dengan postingan Instagram Bu Kony membuat kegaduhan. Ya itu yang menurut saya, kita akan disibukkan menjadi akademisi itu dengan hal-hal laporan polisi yang nggak akan bisa bunuh kita juga. Dan saya yakin nggak bisa memasukkan kita ke penjara. Tetapi pasti buat kita repot karena kita harus menghormati hukum kan, begitu? Yeah. Nah, padahal saya itu sebagai akademisi, kenapa saya lebih memilih melanglang buana ke dunia? Kak, kita lagi bicara soal teknologi komunikasi. Sekarang ini yang kita bikin, negara kita sedang bikin dengan penguasa menggunakannya. Opini publik melalui sosmed dengan robotical cyber untuk menghajar bangsa sendiri. Yaitu apa? Akademisi, kampus, orang-orang kritis. Padahal yang mereka tidak sadar, kita itu harus bersiap-siap menghadapi orang luar. Jadi jangan jago kandang menghajar bangsa sendiri. Hadapi tantangan keluar apa? Kenapa saya berbicara di Valdai? Kenapa saya diminta jadi tokoh di Valdai? Makanya kan saya datang ke Saint Petersburg juga karena mungkin melihat sepak terjang saya di Valdai yang aktif sekali kan. Yang saya khawatir sekarang Pak Akbar ya, ketika dunia itu menghadapi tantangan bukan saja teknologi tapi sosial politik tentang perang informasi dan cyber ya,
yang akan saling bukan saja menghajar negara dengan negara, tetapi akan menguasai bulan dan ruang angkasa, yang suatu hari nanti kita nggak boleh lagi lihat punya bulan dan ruang angkasa. The common goods of humanity itu akan dikuasai oleh negara-negara adikuasa yang menguasai ruang angkasa. Kenapa kita bukannya mengangkat pemikiran kita tuh ke sana? Jadi bicara perang informasi, lalu penguasaan satelit ya kan, penguasaan ruang angkasa untuk menghadapi dunia luar. Saya jadi ingat Kakak Akbar, mantan ketua kita ya, karena kan saya pernah di Dewan Pakar Nasdem, ya kan, yang bilang begini, kon lu salah lahir. Kakak Bang Surya tuh ngomong gitu, lu tuh salah lahir, lu tuh salah zaman, pikiran lu tuh selalu apa yang belum dipikirin orang. Loh, tapi kan nggak begitu juga, betul nggak Prof Kuncoro? Kita kan dunia kita berpikir kan karena apa yang kita baca, apa yang kita gali dari bacaan kita gitu. Bahwa saya kemudian tertarik ke ruang angkasa atau bawah permukaan atau perang militer modern, apakah kemudian saya jadi salah gitu? Nah, itu kenapa ketika saya melihat perang-perang cyber digunakan itu kepada rakyat sendiri, saya berontak dong gitu. Dan buat saya berontak itu karena banyak nggak fair ya. Contoh ya, Kakak Akbar, ini saya cuma contohkan aja. Ketika misalnya Rosan membuat pernyataan, Ambasador Rosan menyatakan membulak-balikan cerita pertemuan saya. Saya diundang dia, dan ketika saya diundang masuk, saya bilang saya nggak tertarik masuk. Kemudian dia bilang saya calon Menlu, ya kan, dan kamu bisa jadi wamen atau kamu mau jadi wamen, nah. Tapi begitu dia bikin press release, dia bilang saya yang minta, oke? Saya bikin jawaban dong. Saya bikin rilis jawaban, beliau bikin rilis, saya juga bikin rilis jawaban. Nggak begitu ceritanya. Mana mungkin sih saya datang ke rumah orang nggak saya kenal, tiba-tiba saya minta apa gitu. Apalagi jabatan, which is saya tahu sendiri di dalam sana tuh pasti berantem. Jangankan lagi antara orang-orang luar, antara Gibran dan Prabowo pun saya udah kerasa kok tarik-tarikannya gitu. Yang mau saya bilang, ketika saya bikin rilis, percaya nggak Pak Akbar? Hanya muncul 24 jam. Kemudian di take down. Jadi apa itu namanya? Yang boleh bersuara hanya yang pemerintah dan yang punya akses kepada komunikasi. Kenapa you did it to your own people? Saya ini rakyat Anda gitu. Kenapa nggak bikin itu misalnya kepada, misalnya nih, betul mau perang buat Free Palestine, let's do it. Pakai tenaga cyber kita dan semuanya hajar tuh Israel, misalnya. Kenapa beraninya cuma ke orang-orang seperti kita, atau lagi saya cuma seorang dosen, guru, ya kan, dan aktif di kampus, saya nggak punya apa-apa juga gitu. Jadi menurut saya ada yang salah dari cara sekarang kita membangun kekuatan kita. Yang saya khawatirkan adalah ditarik-tariknya polisi dan juga militer ke sana. Contoh, misalnya saja kenapa misalnya polisi tidak bisa langsung aja lah ini bikin riuh, nggak usah pakai laporan, ya kan? Yang bikin riuh tadi di TikTok yang bikin riuh, yang ngarang-ngarang dan lain-lain, kan dia bisa lihat itu buzzer, kita aja bisa cek kok itu buzzer atau akun beneran. Biar tidak ada riuh, hapus gitu. Jadi harusnya polisi itu dengan kekuatan cybernya menurut saya lebih kuat dari kekuatan tentara, itu menggunakan fasilitas negara yang dibayar oleh uang rakyat itu justru untuk meredam semuanya yang tidak perlu. Sehingga negara ini, baik penguasa, baik akademisi, baik rakyat, baik tokoh seperti Kakak Akbar yang sangat paham dunia politik dan pernah di politik, dan juga orang akademis, itu bisa terus tetap meluruskan kita tuh mesti di rel mana. Yang saya marah sekarang kalau di Indonesia, kita itu sekarang dialihkan semua untuk sibuk dengan hal-hal yang menurut saya tidak substantif. Yang substantifnya kita malah dibungkam gitu loh. Makanya kenapa buat saya itu sekarang what next gitu kan. Saya bersuara keras sekarang, saya merasa MK itu harus terus dikejar langkah-langkah legal. Ini bagaimana sih Gibran kok bisa sampai di sini? Bahwa itu ditentukan sekarang sudah jadi, katanya KPU sudah secara konstitusional mengumumkan. Saya bilang belum tentu. Dilihat dari mana faktor konstitusionalnya. Ajuan MK kan belum selesai. Itu kenapa kita lihat kan satu partai beri selamat, satu partai nggak mau ngasih selamat. Belum selesai nih gitu kan. Apapun yang terjadi, kita bisa lihat urutan masalah awalnya apa. Kalau di tentara kita bilang itu dasar. Ada masalah tuh, dasarnya apa? Nah, dasar masalah ini Gibran, nggak ada yang lain. Coba apa? Kita tuh ribut-ribut ini. Yang kedua, menurut saya hak angket harus diteruskan karena sebagai langkah politik itu harus dilakukan. Yang ketiga, bagaimana adalah sekarang apa saya menyebut idenya Henry Satrio ya. Kemarin saya lupa dia ngomong di mana, tapi dia ngomong gini, harus terjadi apa yang tersebut gerakan ekstra konstitusional, pengadilan rakyat. Ini yang harus dilakukan. Dan tugas akademisi, tugas kampus, ini sebenarnya jangan dianggap manas-manasin. Kita lagi memberikan pengetahuan kita bahwa negara itu adalah punya kita. Dan bagaimana negara itu sekali lagi butuh dikendalikan. Ketika penguasa sudah nggak bisa dikendalikan, dan rakyat harus kembali mengambil rakyat itu kembali untuk meluruskan dan mengembalikan lagi kepada penguasa. Jadi jangan sampai kita ini bernegara
hanya sibuk sama celah-celah yang tadi. Laporin karena ini, laporin karena itu. Apa yang mau dibikin sama negara? Akademisi, budayawan semua mau dibikin karena itu. Contoh Butet. Butet Kertarejasa kan juga dia budayawan. Berhak dia sebagai rakyat juga memberikan masukan. Apa yang terjadi? Semua disibukkan oleh polisi. Yang saya mau tanya, ini polisi ini mau kemana sebenarnya sih gitu loh? Iya kan, memang betul harus menerima laporan. Tapi mbok iya gitu loh, mbok iya gitu. Ya udah kan dengan segala power yang diberikan itu di take down lah berita-berita yang nggak penting atau nggak perlu itu. Ke satu. Kedua, demokrasi itu mewajibkan parle, bang. Parle itu apa? Bicara. Makanya di demokrasi itu kan ada parle, ada bicara. Apa semua masalah harus selesai dengan parle? Contoh Pak Ugro Senova tadi saya cerita. Ketika saya salah memasukkan kata sirekap bukannya quick count, Pak Ugro bilang Mbak santai aja nggak apa-apa. Pak Ugronya nggak apa-apa, Pak Kuncoro. Tapi lihat dong, ada koalisi masyarakat sipil mengadukan Ibu Koni. Loh, kita nggak orang bodoh-bodoh amat lah. Mohon maaf lah. Itu kan bisa kita lihat by design. Jadi apa desainnya? Memang membuat sibuk orang dan pusing orang dengan hal-hal yang unnecessary. Padahal harusnya ada kebanggaan loh. Kakak Akbar tahu nggak? Saya mendapat bintang kehormatan dari Rusia, dari Menteri Luar Negeri Lavrov. Saya mendapat secara resmi bintang kehormatan loh dari Rusia. Harusnya dipakai ini tadi ini bintangnya, Mem. Harusnya dipakai tadi bintangnya itu. Bisa. Jangan loh, ntar dikira apa flexing, betul nggak? Dikira flexing. Janganlah. Tapi yang mau dilihat adalah apa yang bisa mendapatkan saya bintang tersebut. Karena kekuatan pikiran saya nggak punya apa-apa. Saya itu siapa gitu, warga negara Rusia bukan atau belum? Gua nggak tahu juga. Lama-lama apa kita jadi negara Rusia dituduh udah betul nggak, Prof? Kenapa nggak dibikin? Oke, catatan bagus, Madam Koni. Saya ke Prof Kuncoro. Prof, saya sambil Anda bicara berdua, saya sedang membayangkan mungkin ini saat yang tepat kita mulai mengkampanyekan kemerdekaan berbicara setidaknya pada 3 layer, di mana memang itu harus kita lakukan. Pertama adalah manusia kampus. Ya, Kakak izin, bukan bicara Kak, berpendapat yang terutama ada dasarnya. Karena kalau bicara semua orang udah bicara justru. Oh iya, tentu saja. Itu yang saya maksud. Ngapain juga kita dengerin orang yang cuma bisa ngomel-ngomel aja tanpa dasar kan gitu ya. Dan memang banyak orang yang punya bakat seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah kemerdekaan berpendapat dengan seluruh argumen yang dibangun dengan bangunan-bangunan ide dan gagasan yang logik dan terukur itu dari tiga kelompok masyarakat. Yang pertama tentu saja itu dari kampus. Yang kedua dari media. Yang ketiga dari komunitas seniman. 3 ini menurut saya nih, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya dulu kan terlalu besar kita punya problem ya. 3 ini dulu deh kita mulai kampanyekan. Nah, Anda kan berdua dari masyarakat komunitas kampus. Pak Akbar, apakah apa yang namanya pendapat itu lebih utama? Kalau saya melihat di Indonesia itu ada yang lebih dasar lagi dari itu. Apa ya? Beretika. Betul, Prof. Gitu loh. Etika itu kita, kenapa? Kalau ini kita bisa, etika itu bukannya dengan masalah pendidikan. Gitu. Pendidikan etika itu kita kembangkan itu. Sehingga kita bisa tahu, seperti tadi Bu Koni ketika menyatakan bersuara, berbicara, berpendapat, itu sudah berbeda-beda maknanya. Gitu loh. Karena itu kalau kita kemudian mau ke sana, kita belajar etika. Dan ini kita bisa kita lihat, Pak Jokowi itu ngelabrak seperti itu. Itu etika. Mereka selalu menunjukkan ini tidak ada pasal yang dilanggar ini. Emangnya semuanya harus tertulis. Pelacuran itu tidak ada satu pasal pun yang dilanggar dalam KUHP. Gitu loh. Yang dilarang itu hanyalah germo dan perdagangan wanita. Tapi pelacuran itu tidak ada satu pasal pun yang dilarang. Apakah itu artinya bahwa pelacuran mengumpat-umpat orang tua juga tidak ada dalam aturan. Tapi itu boleh kita lakukan. Nah, sekarang yang menjadi menarik, Mas, tadi Koni mengantarkan kita pada dunia maya dan sebagainya. Sekarang yang terjadi ada pendidikan yang salah di Indonesia. Saya takut Pak Jokowi itu seperti itu apa? Anak-anak itu sekarang sejak kecil dibiarkan menggunakan gadget. Yang penting diam. Tidak pernah ada attachment antara anak dengan orang tua, tidak ada komunikasi anak orang tua, sehingga etika itu nyaris tidak diajarkan. Lawang sekarang seorang yang diusulkan menjadi presiden biar dia aturannya 40 tahun diturunkan jadi 35 tahun berhasil tidak mengucapkan terima kasih sehingga dituntut. Gitu lah.
etika untuk mengucapkan terima kasih. Ini ada. Anaknya seperti itu, bapaknya seperti itu. Ya, Prof, tentu saja saya pahami situasi itu. Tapi maksud saya dalam ruang yang lebih besar, kita malah ingin ada penyikapan yang lebih tegas ya. Kenapa sampai tadi saya membuat 3 layer itu tadi. Soal etika itu kan sebenarnya itu adalah semangat dasar kita sebagai seorang manusia kan gitu ya. Itu bisa panjang penjelasannya soal itu. Tetapi pada ruang yang nyata saya ingin kita memulainya. Mungkin juga Madam Connie bisa mulai memaksa, tanda petik. Saya terpaksa gunakan kata memaksa agar kemudian back mind kita mulai memikirkan itu dan bersikap tentang itu, bahwa manusia kampus dengan seluruh organnya atas nama intelektualitas itu tidak boleh didekati dengan pendekatan kekuasaan. Ya kan? Nah, pada sisi yang lain masyarakat kampus juga harus sadar, harus memulainya. Saya bayangkan gini loh, Madam Connie dan Prof Kun. Pada tanggal 20 Oktober nantinya ketika presiden terpilih nantinya memilih para calon kandidatnya, kita harus menyiapkan argumen agar tidak memilih manusia kampus, agar kemudian itu semangat dan perilaku dan kebiasaan itu tidak terus-menerus dilanjutkan, di mana masyarakat kampus juga mulai mengejar kekuasaan. Masyarakat kampus harus menyiapkan para penguasa negara, bukan menjadi bagian dari penguasa negara itu tadi, tapi menyiapkan manusianya. Itu yang saya pahami. Terus yang kedua, media. Coba kita lihat media ini. Ya beruntunglah kita masih ada Tempo ya. Saya sih kadang-kadang juga dongkol sama pemberitanya Tempo ya. Tetapi ya itu adalah kemerdekaan, maka kemudian kita harus berada pada barisan itu. Yang ketiga, seniman. Seniman itu penting, Pak. Tidakkah dalam kebudayaan Jawa itu ada ada tokoh di mana dia mengkritik kekuasaan itu dengan cara yang luar biasa lucunya tetapi ngenek ya. Ya seperti itu kira-kira. Nah, maksud saya kalau kita bisa mulai melakukan ini, mumpung ada pemerintahan yang baru, kita maju selangkah. Sebab kalau kita tidak punya step-step itu repot itu nantinya. Ya, saya sudah melaksanakan itu, Mas Akbar Faisal. Jadi ketika ada mahasiswa skripsi, tesis disertasi, saya tanya pada dia, kamu meneliti apa? Ini. Yang kamu asli itu apa? Menurut teori ini, itu salah. Gitu. Kenapa? Yang sekarang mau saya tanya, yang mau meneliti siapa? Saya. Ya kamu harus buat definisi sendiri, yang kamu teliti itu apa? Karena itulah maksudmu yang kamu teliti. Kalau kamu guna teori lain, itu sudah bukan maksudmu lagi. Seharusnya buku itu sebagai referensi. Gitu loh. Bukan buku itu sebagai yang utama. Ini yang terjadi pendidikan kita, dan ini sudah saya lakukan pada mahasiswa saya. Oke. Nah, saya ke Rusia, Mem, terakhir. Coba jelaskan ke kita, ke kami semuanya. Di luar negeri nantinya Anda akan melakukan apa? Terus kemudian tanggung jawab intelektual di Indonesia itu gimana bentuknya nanti, Madam Connie? Siap. Buat aku seperti tadi Prof bilang, aku bisa jadi berwarna macam-macam ya. Hari ini aku sedang berwarna menjadi bagian dari Valdai Club, which is Russians gitu kan. Diundang juga di kampus terhormat di Rusia dan bukan cuma SPBU. Makanya saya besok pagi akan menghadap duta besar kita di Moskow, bertemu juga dengan mantan duta besar Rusia yang baru pulang dari Indonesia, Madam Ludmila, untuk apa juga yang ditawarkan kepada saya untuk dari Moskow. Saya sih berharapnya ditawarkannya ke Kremlin. Jadi lingkar satu Putin kan keren banget ya. Saya mau belajar banyak. Soalnya perjalanan ini buat saya perjalanan akademisi untuk belajar, betul Pak Kuncoro ya? Kita tuh bukan saya tuh suka sebel sama orang flexing, bukan sebel ya. Maksudnya gini, flexing itu boleh aja, tapi tolong jangan cuma barang, bukan cuma apa yang kita gunakan. Tetapi flexing kekuatan pikiran yang mengantarkan kita ke dunia luar. Betul nggak Pak Kuncoro? Jadi kalau saya agak-agak pamer, gue ngajar di Sorbonne, gue ngajar di sini, itu kan I'm proud gitu. Itu gue flexing memang, betul nggak Pak? Iya. Saya juga ikut bangga itu. Tapi juga kebanggaan masyarakat, role model masyarakat kita. Iya. Role model seperti itu. Jadi intinya yang saya sampaikan, saya tuh bayangkan ya Pak Akbar, mohon maaf kalau saya agak ekstrim, kalau mikir saya suka agak lain ya. Saya bayangkan kalau dulu Jokowi itu lahir di era Stonehenge, di eranya Gunung Padang, ya kan, pasti manusia kita nggak akan berkembang. Karena gini ya, misalnya orang tertarik kepada ruang angkasa, itu dia bikin Stonehenge, dia bikin Gunung Padang, masuk era Babilonia, orang Roma, era Yunani,
Lalu masuk abad 20 ketika Copernicus misalnya, Galileo, ya kan, Newton, kemudian melahirkan prinsip-prinsip eksplorasi yang berdasar hukum dan dasar ilmu untuk kita eksplorasi ruang angkasa dan pengembangan roket. Itu karena di era dari mulai Stonehenge sampai Gunung Padang sampai era Soekarno itu kita nggak punya orang-orang yang model menguasai pemikir kayak budayawan dan pemikir dan cendekiawan era itu untuk menahan berpikir. Contoh Bung Karno. Bung Karno tuh Indonesia merdeka tuh kita nggak punya apa-apa. Tapi Bung Karno sudah bilang kita mesti punya 8. Indonesia harus ada di ruang angkasa. Indonesia mesti berkekuatan nuklir karena nuklir adalah very powerful one. Aku kasih cerita lagi. Sekarang saya tanya, di mana 8 kita hari ini? Di mana kemampuan kita membangun nuklir paling tidak untuk energi yang dibutuhkan bangsa ini biar nggak bebannya kepada mineral-mineral bumi gitu. Itu semua nggak ada. Karena apa? Karena kita sekarang sibuk, ya kan? Dengan begini. Padahal kalau lagi dibangun, ini kita sekarang bicara soal perang masa depan, perang AUKUS, The Quad, Asia Pasifik yang menurut Lemhanas, menurut Andi Wijayanto akan perang 2037. Pernah kita berpikir bahwa kalau saja 8 kita tidak stuck, kita sekarang udah bisa masuk ke pengembangan roket yang sangat canggih. Kita mungkin bukan saja bicara tentang cyber war, tapi bagaimana strategi komunikasi, ekonomi, militer, dan untuk bisa menguasai mineral bumi dan mineral dan air dan apapun kebutuhan umat manusia. Mas Faisal, saya boleh tanya Bu Koni? Ya, silakan. Jadi kalau Bu Koni kita melihat bahwa saya sangat kagum dengan Bu Koni. Saya betul. Tadi saya terbuka wacana saya bahwa dengan satelit penguasaan angkasa luar yang sekarang berpikirkan, ya. Sekarang yang ngeri saja, kita sering dikatakan bonus demografi. Katanya bonus demografi itu baru tahun 2040. Padahal sekarang ada bonus demografi. Tidak pernah dipikirkan itu yang terjadi pada masyarakat kita. Gitu. Ya ini kembali kepada bulan tadi, Prof, izin Pak Kunchoro ya. Jadi kalau memang kita tuh serius memikirkan masa depan, jadi gini, penguasa itu atau pemerintah itu lahir untuk memikirkan masa depan Indonesia berkelanjutan and so on and so forth itu. Ini dong yang dipikirin. Misalnya tadi modus demografi, pindahin manusia ke bulan, lahirkan orang-orang kayak Elon Musk di Tapi Indonesia. sekarang masalahnya adalah yang terjadi masyarakat kita itu masih 5,8 itu basic need Bu yang dipikirkan Bu. Nah, jadi gitu lah, kalau saja tidak terlalu jauh gitu loh. Ya, jadi gini, basic needs itu menurut saya adalah dari kekuatan wawasan berpikir. Contoh ya, buat saya gak heran kenapa bagi-bagi bansos ya. Kenapa nggak bagi-bagi beasiswa misalnya ke luar negeri, ya kan? Atau kalaupun sudah ada beasiswa ke luar negeri udah bagus loh. Saya harus appreciate ya, karena saya ketemu mahasiswa kita, baik yang dibeasiswai oleh LPDP dan lain-lain, juga oleh negara pengundang. Tetapi menurut saya akan lebih seksi Indonesia itu ketika melahirkan generasi seperti itu. Dan buat saya Kakak Akbar, kenapa buat saya itu saya masih ada kebahagiaan dan terus semangat? Karena ada yang bilang gini di pesawat. Saya kemarin di pesawat ketemu orang tokoh politik kita di DPR. Bu Koni, mendingan Bu Koni itu jadi akademisi aja. Kami suka, tapi ketika Ibu bicara politik mengenai Jokowi, kami jadi kaget. Dan menurut kami bukan ruang Bu Koni. Ini yang mesti diluruskan. Ya, jadi kok dikotakin kalau kamu akademisi, kamu jangan ngomongin politik. Ya, betul. Jangan bergaul dengan orang politik. Loh, salah satu tugas akademisi apapun background dia, contoh beliau psikolog, saya politik, itu kan memang aware terhadap apapun kejadian di masyarakat. Kenapa harus dikotakan kalau akademisi lu ngomong itu? Ini kenapa saya sebut tadi? Status saya Kakak Akbar, kalau ditanya status dosen saya di mana? Saya di Unjani. Rektor saya itu Prof. Hikmanto. Unjani punya siapa? Punya Angkatan Darat. Ketika saya menolak Pak Dudung, saya berantem dengan Pak Dudung waktu dia menghajar. Kita bahas di Akbar Faisal kok. Ketika beliau menghajar salah satu politisi PDIP. Kemudian apa yang terjadi? Tanpa bicara, nggak pernah boleh ngajar lagi, nggak pernah diundang ngajar lagi. Itu common. Sekarang saya menentang misalnya, saya kok protes. Saya bukan anti tentara suruh tidak boleh buat motobrong, gitu, keriuhan, mengganggu masyarakat. Tapi jangan cuma satu partai dong. Semua partai nggak boleh pakai motobrong, misalnya. Nah, ketika saya bersuara keras tentang itu, apa yang terjadi? Saya yang tadinya ngajar di Sesko, ya kan, TNI, AL, AD, AU, Sesko TNI, nggak ada lagi undangan. Yang mau saya bilang, betapa mengerikannya sekarang penguasa yang sedang kita miliki, itu mampu mengontrol polisi dan tentara untuk kepentingannya. Karena anak ini bahaya, nanti dia makin punya akses, gitu kan. Dan and so on and so on. Dipikir dunia itu akan terhenti ketika kamu menjadi penguasa. Salah. Karena dunia lain tuh melihat kita. Gitu. Ya. Dunia lain melihat kita, dan kemudian kalau saya di offer itu sebuah kehormatan. Tapi yang mau saya bilang Kakak Akbar, jangan sampai Indonesia itu ditertawakan beramai-ramai. Saya mau cerita Kakak, semua yang saya berangkat ke negara Prancis, Inggris, Rusia, Turki kemarin, semua yang ketemu saya
Kan Kakak Akbar tahu, saya kalau gaul tuh dari mulai petinggi negara sampai anak mahasiswa di jalanan gitu ya. Itu semua bilang selamat, Anda telah punya presiden baru. Tapi at the same time bilang juga termasuk supir taksi. Tapi kenapa ya bisa di negara demokrasi seperti kamu yang katanya demokrasi hebat dan besar, anak presiden penjabat bisa melahirkan wakil presiden? Apa mau saya jawab? Mau saya terangkan kuliah apa? Gitu, Iya, iya. itu Kak Akbar. Jadi menurut saya kayak kemarin di PBB ada yang mempertanyakan, jawab dong. Itu kehormatan negara. Jangan kamu satu keluarga main-main. Kecoreng apa yang dicoreng itu bukan negara kita gitu. Ya. Dan kalau kita bersuara seperti ini keras dan tegas, sekali lagi itu faktor nasionalisme. Indonesia punya saya juga loh, bukan punya Anda sendiri. Gitu. Oke. Madam Koni, Prof Kun, ini pembicaraan tampaknya kita harus bikinkan episode keduanya nih kalau kayak gini. Karena harus kita gaungkan, karena tampaknya ada banyak teman-teman kita yang menyebut diri kaum intelektual, apalagi masyarakat kampus, yang agak mulai menyediakan waktu banyak untuk bercengkerama dengan kekuasaan. Itu berbahaya bagi komunitas intelektual kita. Maka saya berjanji kepada Anda berdua dan juga pada teman-teman yang lain, saya akan menghadirkan lebih banyak lagi manusia-manusia merdeka, manusia-manusia intelektual, agar kemudian kebiasaan yang keliru ini tidak diteruskan. Apapun namanya, Madam Koni, you tahulah saya selalu bangga pada dirimu, ya. Tapi jangan kelamaan di sana, karena aku kadang-kadang kangen kita bisa berbicara lebih banyak. Main banyak. Kan katanya kota kesayangan. Oh, luar biasa tempatnya. Saya selalu menyukai Hermitage itu. Oke, dan Prof Kun, insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya akan mengunjungi Anda apabila saya di Jogja. Saran saya, kalau ada seperti itu, lebarkan permainan ke media sosial supaya kemudian ruang publik kita juga bersikap. Tidak semuanya orang jahat loh Pak. Ada sangat banyak orang baik Pak. Dan untuk itu kita harus saling membantu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Sampai kita ketemu lagi berikutnya. Baik. Pemirsa, itu diskusi saya dengan dua orang yang mengambil posisi hari ini pada dunianya. Kita membutuhkan lagi lebih banyak orang untuk berdiri bersama dengan mereka. Dan sebenarnya itu berdiri bersama dengan kita, hati kita untuk Indonesia kita. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.